Oke, terima kasih sudah hadir di pertemuan kali ini. Nah, saya yakin ini generasi luar biasa ya. Dari kita bincang-bincang dari awal sampai akhir, saya merasakan bahwa ada sebuah instrumen bisnis yang bagus yang bisa digerakkan di pertemuan kali ini. Bahkan pemikiran-pemikirannya sudah oke, ada pelaku-pelaku juga yang sudah memulai bisnis di generasi Z. Ya, di generasi Z itu ya bisnisnya. Tadi kita udah bicara banyak sekali tentang apa aja sih model bisnis di generasi Z. Ya, mulai dari bisnis yang berubah, tanah abang yang sudah masuk ke handphone. Ya, kemudian ada perubahan skema bisnis, game udah sangat bisa menjadi bisnis. Nah, tadi ada teman Anda yang juga seorang influencer dalam bidang produk, membagikan produk atau memberikan informasi tentang produk. Sesuai sama zamannya, sesuai sama ketentuannya, Anda memang sudah ada di bisnis influencer tersebut. Ya, sudah cocok. Nah, kemudian kita bicara tentang sifat-sifat seorang influencer atau bisnis. Nah, kita juga udah bahas tentang apa yang tadi dibahas oleh Bosman ya, Bosman tentang bagaimana sih bisnis. Tapi saya sudah bahas juga tentang sifat-sifat influencer. Sifat influencer apa aja? Tadi dia tidak ada di informal, tidak di formal pekerjaannya, ya. Gayanya akrab sama semua orang, pakai perasaan untuk netizen-netizennya, ya. Banyak followernya, udah pasti gitu ya. Nah, itu adalah memang gaya-gaya dari orang-orang influencer yang memegang media sosial. Contohnya YouTube. Tadi dari Instagram, dari teman kita ada yang pegang Instagram sebagai influencer produk gitu ya, memperkenalkan produk. That's its business. Itu model bisnis, jangan ragu lagi. Kesanainnya 20 tahun yang akan datang itu yang berkembang. Jadi Anda jangan ragu lagi masuk ke situ. Karena apa? Tadi kita udah dengar Bosman bilang apa ya, dia seorang kritikus bisnis yang itu. Saya bilang malah 20 tahun lagi itu masih jalan. Walaupun karena perkembangan makin lama makin akan mengarah ke sana, akan mengerucut ke sana. E-commerce akan makin tinggi ratingnya. Tadi ada yang nanya, apakah bisnis digital turun? Justru bisnis digital sekarang yang sedang naik daun gitu. Ya. Tidak ada yang turun. Yang rontok adalah yang manual. Jadi, nah makanya sampai ada ruang kelas akan nanti kuliah tidak ada, lebih banyak di channel YouTube, lebih banyak di media sosial, Anda bisa mencari semua ilmu ada di sana. Ya, tadi kategori ini juga berbicara tentang apa? Bisnis broadcast hilang, mengerikan. Kalau sampai itu terjadi ya, kompas.com hilang, RCTI hilang, semua hilang, mulai menyusut semua itu. Tapi kenyataan sekarang memang iya. Semua sedang menyusut rame-rame. Apalagi di Gilas pandemi ini dia nyungsep semua gitu ya. Jadi bisa dibilang memang udah mengarah ke sana. Siapa yang mau tumbuh? Siapa yang mengambil chance itu? Siapa yang mengambil kesempatan itu? Ya generasi Anda. Generasi Anda generasi yang harus bisa mengambil. Jadi bahkan tadi ada ulasannya kan, jangan bangga di perusahaan-perusahaan besar Anda bekerja, karena perusahaan besar itu lama-lama akan turun habis gitu. Semua digantikan dengan AI. AI itu adalah artificial intelligence. Makanya saya bikin program artificial intelligence ya untuk dukung itu Google. Nah, tadi juga ada yang bicara tentang bisnis dengan wirausaha. Bedanya di mana? Nah, saya udah jelasin tentang bisnis dan wirausaha. Nah, kalau mau lihat ya nanti ya, Anda bisa cari sendiri. Tadi udah saya kasih tahu ini buku. Saya memang khusus bikin buku buat kampus gitu ya, buat Anda itu baca-baca gitu ya. Nah, itu. Itu bedanya di mana? Bisnis itu dagang, tapi wirausaha dia pikirkan dari hulu. Gitu ya.
Nah, itu bedanya. Model bisnis yang besar, gede, nanti akan didukung oleh para influencer, akan didukung oleh generasi-generasi yang sekarang. Karena tidak ada lagi Nadia media-media broadcast, media broadcast itu kayak RCTI, itu broadcast yang memang ada pekerjaannya. Karena Anda akan lebih hebat, Anda akan lebih maju ya dengan kata-kata berapa banyak follower, berapa banyak yang menyaksikan tayangan Anda dalam waktu Anda tayang di situ gitu kan. Nah, itu yang akan jadikan itu. Nah, makanya saya masuk ke dalam kampus yang namanya Bina Niaga, saya dorong untuk coba masuk ke dalam dunia yang tadi gitu. Supaya jangan masuk ke pikiran-pikiran yang sudah lama, yang old system, yang hanya ngandelin, oh ini lo harus kerja di sini, oh ini lo harus kerja di sini, ini lo harus begini. Nggak ada sekarang. Influencer gajinya lebih gede dari kerja formal. Penghasilannya lebih besar dari situ. Enak lagi kerjanya. Bisa cuma di rumah aja. Tadi Yunita bilang begitu kan. Kita cuma kerja di rumah saja. Jadi mau-maunya saya lah kerja katanya. Iya kan? Tapi itu sudah bisa menghasilkan. Lama-lama akan seperti itu. Dan tidak bisa diatur generasi yang akan datang ini. Kenapa? Karena mereka kerja dengan influencer dengan cara mereka sendiri. Ada istilah kalau dalam dunia perang itu lonely wolf ya. Jadi Anda udah jadi sendiri dan bekerja sendiri dan menghasilkan untuk diri sendiri. Nah, itu bahasan bisnis model kali ini. Saran saya adalah Anda jangan ragu ketika masuk cerita tentang influencer atau bisnis, tapi memang itu sudah generasi Anda, jalan terus, kerja terus, cari peluang, nanti kita bisa sharing, kerjasama, sharing pengetahuan tentang apa itu influencer, apa itu bisnis yang itu ya, yang masih bisa dipakai di internet dengan digital stabilisnya atau digital point-nya ya gitu. Oke, sampai sini dulu, nanti kita pertemuan selanjutnya kita coba sharing lagi ini kesimpulan yang saya buat untuk pertemuan kali ini. Terima kasih.